أدخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Melanjutkan pengajian kitab Ar-Risalatul Jami'ah karya daripada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhai beliau, Allah ridhai kita. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat, barakah zahir batin dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita juga sedemikian. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau manfaat. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, selain kita punya kewajiban untuk bagaimana kita cinta kepada Allah, kemudian disempurnakan dengan cinta kepada Rasulullah SAW, lebih daripada itu Allah wajibkan. Demikian juga dengan Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita untuk juga cinta kepada para sahabat Nabi SAW. Memandang daripada kapasitas Rasulullah SAW yang beliau adalah merupakan ujung tombak bagi Allah untuk menyebarkan agama Islam. Beliau sebagai Rasul, sebagai utusan, beliau sebagai Nabi. Memandang status beliau yang seperti itu, maka Allah pilih siapa orang yang layak untuk menjadi sahabat Nabi, siapa orang yang pantas untuk menjadi pendamping setia Nabi. Menjadi sahabat Nabi itu bukan senang, banyak duganya, banyak susahnya, terancam nyawa. Kapan keluar dari rumah belum tentu pulang gitu. Kapan keluar dari rumah, istri di rumah resiko ada, anak di rumah yatim. Beda sama kita. Kalau kita bukan Nabi, kalau kita bukan Rasul, bukan utusan, kapasitas kita di dalam Islam tidak sebesar bagaimana kapasitas baginda besar Nabi Yuna Muhammad SAW. Kalau kita yang milih dengan siapa kita berkawan. Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Nabi berpesan kepada kita bagaimana seseorang itu tergantung bagaimana agama kawannya, bagaimana agama temannya, bagaimana agama sahabatnya. Maka pinter-pinterlah kita dalam memilih dengan siapa kita berteman, berkawan dan bersahabat. Hati-hati, salah berkawan nanti salah beragama loh. Saya ulangi, salah berkawan nanti salah beragama. Salah beragama itu bisa naudzubillah murtad, bisa berbeda dalam urusan akidah, nanti bisa beda dalam pemahaman syariah dan seterusnya. Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Ini pesan dari Nabi bagaimana kita sebagai umat beliau untuk pintar-pintar milih teman, selektif. Beda sama Nabi. Kalau Nabi Allah yang pilih siapa orang yang pantas untuk menjadi teman beliau. Kenapa? Memandang status beliau sebagai Nabi dan Rasul.
Beliau butuh support. Beda sama kita. Tapi kalau Nabi butuh dukungan, butuh sahabat-sahabat yang tahan banting, yang punya mental pantang mundur, maju terus, senang susah tetap setia bersama Nabi. Innallaha ikhtara li ashaban faja'alahum li wuzara wa ashab. Allah, nih sabda Nabi, Allah yang telah memilih bagiku siapa yang menjadi sahabatku. Allah yang memilih siapa di antara sekian banyak umat, sekian banyak manusia yang pernah hidup sezaman, berjumpa dekat dengan rumah Nabi, yang pantas, layak, patut, berhak untuk menjadi sahabat Nabi SAW. Maka ada di antara mereka sahabat Nabi bukan hanya sekedar sahabat, tapi juga sekaligus menjadi pembantu-pembantu Nabi. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi mertua atau menantu Rasulullah SAW. Dengan jelas Rasulullah mengatakan, aku nggak milih siapa sahabatku, Allah yang pilih siapa sahabatku. Kan pernah Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, pilihlah siapa yang paling tepat di antara dua Umar. Yang pertama tentunya Sayyidina Umar bin Khattab, yang satu lagi Amr bin Al-Hakam Abu Lahab, paman Nabi. Ya Allah, di antara dua Umar, siapa di antara mereka yang pantas untuk mendukung agamamu, agama Islam, untuk mendukung dan mensupport daripada setengahku, kemajuan daripada dakwahku. Lihat, bukan Nabi yang milih, bukan Nabi yang melobi Umar bin Al-Khattab, bukan Nabi yang melobi dan mendekati Amr bin Al-Hakam. Cukup, ya Allah, pilihlah siapa yang paling tepat. Gitu, memasrahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai singkat cerita terpilihlah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa radha. Sayyidina Umar, luar biasa kemuliaan Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu diceritakan, ya, ketika beliau masuk ke dalam agama Islam, singkat cerita ya, singkat cerita, pernah sekali waktu Sayyidina Umar itu keluar dari rumah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Membunuh Nabi Muhammad, rencana membunuh Nabi Muhammad. Di tengah jalan papasan sama satu kafir Quraisy. Umar, mau kemana ente? Ana mau bunuh Muhammad. Berani-beraninya dia hina Tuhan-Tuhannya kita, berhala-berhalanya kita. Aku mau bunuh dia. Kamu beraninya sama orang lain, Umar. Adik kamu Fatimah bintal Khattab itu sudah masuk kepada agamanya Muhammad. Kenapa nggak kamu bunuh dulu Fatimah, baru kamu bunuh Muhammad? Kamu beraninya sama Muhammad, Fatimah kamu biarkan. Kaget Sayyidina Umar. Adikku berani ikut agamanya Muhammad. Iya. Pulang Nabi Muhammad, pulang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika pulang ternyata benar, Fatimah dengan suaminya sedang belajar tentang agama Islam dari seorang ustadz dari kalangan sahabat namanya Khabbab ibnul Arad, seorang ulama dari kalangan sahabat. Khabbab ibnul Arad ketika mendengar langkah daripada kaki Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda, maka Fatimah, kemudian suaminya, kemudian Khabbab ibnul Arad sembunyi. Khabbab ibnul Arad sembunyi, nggak berani ketemu Sayyidina Umar. Kemudian kulit yang di situ tertulis surat Thaha, surat Thaha, diselipkan di bawah pahanya Fatimah, adik daripada Sayyidina Umar, diselipkan begitu, dibuka. Nggak usah menyembunyikan sesuatu dari saya. Aku udah dengar apa yang kalian baca. Sepertinya aku mendengar 3 orang tadi di sini. Kenapa kok cuma ada 2 orang? Gemeter Fatimah, suaminya, gemeter Khabbab, wah, sembunyi. Apa yang kalian baca? Enggak ada. Ada. Udah, jangan panjang-panjang. Singkat cerita, ini adalah firman Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW. Mana? Baca. Apa respon Sayyidina Umar pertama kali ketika membaca surat Thaha? Ini nggak mungkin karyanya manusia ini.
Ini nggak mungkin karyanya manusia. Setiap nabi itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan kaumnya. Kaumnya Nabi Musa paling senang dengan sihir. Paling senang dengan sihir. Maka Nabi Musa diberi kemampuan bukan sihir tapi mukjizat yang menyerupai sihir, yang tentunya lebih unggul dibandingkan sihir. Nabi Nuh itu kaumnya suka memahat, tapi yang dipahat kecil-kecil, bikin perahu juga kecil. Nabi Nuh bikin bahtera demikian besar, bikin perahu kapal demikian gede, raksasa, seorang diri. Nabi Nuh mukjizat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya atau kaumnya adalah orang yang sastrawan. Jahiliyahnya kaum kafir Quraisy pada saat itu, mereka adalah orang yang ahli sastra. Maka menurunkan kepada beliau berbagai macam mukjizat, tapi paling afdalnya mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Dibaca oleh Sayyidina Umar, "Ma hadza bi kalamil bashar." Wah, ini bukan omongannya manusia, ini bukan karya ilmiahnya manusia ini. Maka Fatimah nyaut, "Ya jelas, saya kan sudah bilang tadi, itu firman-Nya Allah kepada Nabi Muhammad." Khabbab ibnul Arat yang lagi sembunyi tadi ingat, oh iya ya, Rasulullah kan pernah meminta kepada Allah, "Ya Allah, jayakan ini Islam dengan salah satu di antara dua Umar." Melihat bagaimana respon Sayyidina Umar saat itu, kok positif. Ini bukan ucapan manusia, ini bukan karyanya manusia. Wah, merasa ada celah, merasa ada kesempatan, Khabbab ibnul Arat keluar daripada persembunyiannya. Singkat cerita, Sayyidina Umar masuk agama Islam pada malam itu juga. Akhirnya mencari Rasulullah SAW, syahadat di hadapan Rasulullah, di depan para sahabat semuanya. Tahu nggak apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar pertama kali setelah beliau memeluk agama Islam, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, nggak ada lain kecuali Allah. Pergi ke Ka'bah. Di depan Ka'bah itu setiap suku naruh berhala. Setiap suku naruh berhala. Itu disenggol sama Sayyidina Umar. Pendekar. Luar biasa. Tapak, kendel, nekat campur jadi satu ini. Del. Orang-orang kaget. Belum semuanya tahu kalau Sayyidina Umar itu masuk agama Islam. Senggol semuanya. Berdiri di depan Ka'bah ke tempat yang agak tinggi sambil menghuluskan pedang. Yang berani dekat sama Muhammad berarti siap istrinya jadi janda. Yang tadinya berani sama Nabi Muhammad untuk membunuh, justru menjadi orang pertama, menjadi benteng hidup Rasulullah SAW. Yang berani mendekati Muhammad, niat macam-macam sama Muhammad, siap anaknya jadi yatim, berhadapan dengan saya. Mulai saat itu doa Nabi diijabah oleh Allah. Yang tadinya dakwah Nabi sembunyi-sembunyi untuk menjaga komunitas muslim masih dikit, mulai dikasih kabar dari teman yang lemah, dari kalangan anak-anak yang lemah, dari kalangan orang tua yang lemah, belum banyak, maka perlu strategi. Kalau dakwahnya terang-terangan ya punah, sembunyi-sembunyi. Tapi ketika ada, saat itu sudah Sayyidina Hamzah masuk agama Islam, paman Nabi, jagoan juga, pendekar juga, selevel dengan Sayyidina Umar, Ketika sudah mendapatkan dua jagoan sekaligus, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, mulai terang-terangan saat itu. Tuh Sayyidina Umar. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Jibril tanya, "Jibril, aku mau tanya satu hal kepada kamu." "Apa ya Rasulullah?" "Anda mau tanya apa?" "Kemuliaannya Umar ini apa Jibril?" "Waduh, Umar bin Khattab ya Rasul." "Iya, aku mau tahu kemuliaannya Umar secara sempurna di sisi Allah bagaimana." "Waduh ya Rasul, kalau saya disuruhnya untuk dakwah di hadapan kaumnya 950 tahun untuk menyebutkan kemuliaannya Umar, habis umurnya Nuh, habis lautan menjadi tintanya, habis pohon menjadi pensilnya, menjadi penanya, belum habis kemuliaannya Umar." Udah gitu aja dah, singkat, padat, jelas sudah. Lautan ini ya Rasul kalau jadi tintanya, pohon di seluruh dunia ini kalau menjadi pensilnya. Aku catat kemuliaannya Umar dengan tinta sebanyak lautan, dengan pensil habis satu diganti dengan pensil yang lain, habis pohonnya, habis 950 tahun, belum habis kemuliaannya Umar.
Dikatakan oleh Jibril alaihissalam, dan Umar hanyalah satu kebaikan dibandingkan kebaikan-kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Umar itu yang begitu hebatnya, kemuliaannya, hanya satu hasanah min hasanati Abi Bakar As-Siddiq, satu kebaikan dibandingkan kebaikan-kebaikannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu Sayyidina Umar. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Karena itu jangan sampai kita ini menganggap ya memang Sayyidina Umar itu nabi. Bila Sayyidina Umar itu nabi. Tapi apakah harus menjadi nabi dulu baru kita cinta? Sayyidina Abu Bakar juga bukan nabi. Artinya ada kemungkinan Sayyidina Abu Bakar itu berbuat salah. Ada kemungkinan Sayyidina Umar itu pernah berbuat salah. Tidak menutup kemungkinan namanya bukan nabi. Cuman saya mau tanya, salahnya kita sama salahnya beliau-beliau, siapa yang lebih fatal? Karena itu jangan sampai kita ini menjadikan mereka sebagai sasaran cacian, sasaran makian, sasaran laknat, kayak dirinya suci. Kadang-kadang orang yang ngelaknat sahabat Nabi, isoe dek warung percolonan cekak ambek rokokan dek ngopi. Saya saksikan dengan kepala saya sendiri itu. Isoe mek colonan cekak urip dek warung rokokan ambek ngopi, tapi ngelaknat Nabi Muhammad, ngelaknat sahabat Nabi Muhammad. Man ahabbahum fabihubbi ahabbahum. Siapa yang cinta kepada sahabat-sahabatku, kata Nabi, maka atas dasar cintanya mereka kepadaku, mereka cinta kepada sahabatku. Wa man abghadahum fabihubbi abghadahum. Sebaliknya, kalau ada orang benci kepada sahabat-sahabatku, justru tidak ada faktor kenapa mereka benci kepada sahabatku kecuali karena mereka benci kepada, tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari. Orang yang benci kepada sahabat Nabi tanpa mereka sadari, mereka berarti telah mengatakan Nabi salah pilih teman. Apalagi salah pilih menantu gitu. Salah pilih mertua gitu. Namanya kalau kawin menikah dulu yang mana? Pasti kita lihat di bebeknya. Lah kalau Sayyidina Abu Bakar ini orang nggak benar, Sayyidina Umar ini orang nggak benar, nggak mungkin putri-putri beliau berdua dinikah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin. Sayyidina Abu Bakar itu nggak pernah tidur orang, nggak pernah tidur semenjak beliau menjadi khalifah, nggak pernah tidur. Tidurnya beliau ketiduran. Pernah sekali waktu ketika beliau ngantor ya, ketika di siang hari beliau ketiduran. Ada ajudannya melihat Sayyidina Umar ketiduran begitu. Ketika Sayyidina Umar tanpa sengaja bangun, Sayyidina Umar, wahai khalifah, Anda patutlah kiranya untuk mencari waktu istirahat. Kalau nggak siang istirahat, ya malam istirahat. Waduh, apa kata Sayyidina Umar? Kalau saya siang istirahat, kesian rakyat. Saya zalim sama rakyat. Persis pejabat sekarang ya. Nggak pernah tidur pejabat sekarang. Ketiduran terus pejabat sekarang. Kalau saya tidur di siang hari, kesian rakyat. Kalau saya tidur di siang hari, mereka mau ketemu siapa? Mau sambat sama siapa? Mau mengeluh kepada siapa? Ya sudah, kalau begitu malam hari. Kalau malam hari saya tidur, saya zalim sama diri saya sendiri. Kenapa? Lah kapan waktunya saya bermesraan dengan Tuhan? Siang sibuk dengan rakyat, menjadi khalifah, pemimpin. Malam tutup istilahnya kantornya. Kok nggak dimanfaatkan kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah? Saya zalim. Saya khidmat sama manusia, tapi saya khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan Sayyidina Umar itu sering nangis. Sayyidina Umar itu walaupun orangnya kenceng, tapi sudah ingat sama akhirat, gembeng, cengeng, gampang nangis. Malah diceritakan dalam kitab, Sayyidina Umar itu punya 2 garis di tepi daripada pipinya. Kenapa? Nggak pernah kering, basah terus. Nangis. Sampai pernah sekali waktu beliau itu kalau sudah baca ayat suci Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ehwal kiamat, siksa penghuni neraka, itu beliau nangis sampai disambangi orang, dipikir sakit. Kalau kita kelihatan nangis terus, pasti ada orang yang tanya, apa oloro ta? Ini Sayyidina Umar itu gara-gara menghayati daripada ayat suci Al-Quran maknanya, kandungannya tentang hal ehwal kiamat, penghuni neraka, nangis sampai orang mengira beliau sakit, disambangi, dijenguk ke rumahnya. Loro ta? Enggak. Sayyidina Umar itu pernah bilang apa? Kalau seandainya nanti di akhirat ada seruan, ada panggilan, semua masuk surga kecuali satu masuk neraka.
Adanya seruan seperti itu tidak membuat Sayyidina Umar kehilangan rasa takut kepada Allah. Coba kalau kita semuanya masuk surga, cuman satu tok masuk neraka, aman di sudah kita. Kan begitu ya? Hilang rasa takutnya kita. Nggak kira sholat kita. Kapan Ramadan nggak bakal puasa. Kenapa? Lawang sing mlebu neraka mek wong siji kok. Jelas kudu aku dah. Jelas bukan saya, lawang lebih parah daripada saya banyak kok maksiatnya. Oh, nggak usah sholat, terus pasti selamat di surga. Kan begitu ya? Sayyidina Umar enggak, semua masuk surga, cuma satu tok masuk neraka. Ya Allah, yang satu jangan saya ya. Sayyidina Umar masih takut masuk neraka. Padahal kalau seandainya neraka tempatnya cuma orang satu, tetap beliau takut, nggak kehilangan rasa takut. Wah, ada orang sekarang katokan cekak, rokokan, nyetet, bendino naruh. Umar laknatullah alaih, Umar terlaknat. Nggak kualat orang seperti ini. Kata Nabi SAW, orang yang berani mencaci sahabatku itu dzambun la yughfar lah. Itu adalah dosa yang tidak akan terampuni. Orang itu perlu tahu diri ya, tahu diri. Sopo kon, gitu loh seharusnya. Sampah saya. Saya mau tanya, ketika ada orang tua, ayah dan ibu sedang cekcok misalnya, ayah dan ibu sedang adu mulut, apa responnya anak? Bapak salah, begitu. Ibu yang benar, begitu. Ibu salah, bapak yang benar. Makanya ibu senurut oleh bapak, begitu. Anak harus tahu posisinya, anak harus tahu diri. Apa? Diam, diam. Terlepas dia tahu siapa yang salah, siapa yang benar, diam. Kenapa? Bukan kapasitasnya. Karena itu ulama kalau sudah memandang konflik di antara sahabat, wa ma jara baina sihabi naskutu. Apa yang terjadi di antara sahabat, kami diam. Diam itu adalah keselamatan. Apalagi yang menjadi sasaran adalah, objeknya adalah sahabat, orang tua. Orang tua dibandingkan sahabatnya kita, orang tua kita dibandingkan sahabat, lebih mulia siapa? Sahabat. Pernah kumpul sama Nabi, jihad berdarah-darah sama Nabi, gugur di medan perang bersama Nabi. Orang tua kita dibandingkan sahabat, lebih mulia sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala, jelas. Kok ada orang sekarang kemudian menjadikan sahabat Nabi sebagai objek cacian, objek laknat? Bukan enggak ada, ada. Ada. Karena itu hati-hati, jangan sampai kita kumpul sama orang seperti itu. Itu orang kualat loh. Kalau kita kumpul hati-hati, ketularan kualatnya nanti kita, kena getahnya, gak melok-melok kena getahnya nanti. Jangan. Jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Datang ke rumahnya, kalau kita datang ke rumahnya tidak, kalau dia datang ke rumah kita ahlan wa sahlan, buka pintunya selesai. Begitu seharusnya. Sebaliknya kata Sayyidina Umar, kalau seandainya nanti di akhirat ada panggilan semuanya masuk neraka, cuman satu orang tok masuk surga, panggilan atau seruan seperti itu tidak membuat Sayyidina Umar itu kehilangan rasa berharap kepada Allah, tidak lantas membuat Sayyidina Umar putus asa. Semua masuk neraka, satu tok masuk surga. Ya Allah, yang satu itu aku ya. Tetap berharap, nggak putus asa dari Allah. Coba kalau kita semua masuk neraka, cuma satu tok yang masuk surga, nggak bakal sholat kita tetap. Kenapa? Putus asa. Jelas siji kudu aku. Jelas yang satu masuk surga nggak mungkin saya sudah. Lihat Sayyidina Umar bagaimana, kemuliaannya bagaimana. Masya Allah. Itu baru Sayyidina Umar. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar itu saking cintanya kepada Rasulullah mengalahkan cintanya beliau kepada putrinya Siti Aisyah. Singkat cerita, pernah Siti Aisyah dengan Rasulullah SAW cekcok masalah rumah tangga. Wajar ya, itu takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk meremehkan siapa Siti Aisyah. Kurang ajar nih Aisyah, bukan. Yang kurang ajar berarti kita berani mencaci ibunya kita. Siti Aisyah ibunya kita apa bukan? Ibunya kita, Ummahatul Mukminin. Siapapun istri Nabi itu adalah ibunya kita semuanya. Sama seperti tadi, anak mencaci ibunya, walaupun ibunya salah misalkan, tetap nggak patut, tetap nggak layak. Itu bukan bentuk bakti, bentuk kedurhakaan. Kurang ajar Aisyah, bukan. Kalau Rasulullah mana mungkin salah. Berarti kalau ada masalah pasti yang salah selain Rasulullah, bahkan begitu. Tapi bukan berarti kita nyalahkan orang, nyalahkan Siti Aisyah, bukan. Apalagi hal tersebut diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama yang musuh sama Nabi aja dimaafkan, kok sama Rasulullah lagi gimana sama istrinya sendiri. Singkat cerita, adu mulut. Akhirnya Rasulullah minta Abu Bakar untuk datang.
wahai Sayyidina Abu Bakar, datang ke rumah. Aku butuh hakim karena aku dengan putrimu Aisyah sedang ada masalah. Datang Sayyidina Abu Bakar sebagai mertua. Datang. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada Siti Aisyah, Aisyah, ini ayah sudah datang. Ya. Sayyidina Abu Bakar, ayahmu sudah datang sebagai hakim, sebagai penengah. Siapa yang mau cerita duluan? Kamu dulu atau aku dulu, hai Aisyah? Apa jawab Siti Aisyah? Engkau dulu, wahai suamiku, tapi jangan bohong ya. Engkau dulu ya Rasulullah yang cerita kepada ayahku Abu Bakar, tapi jangan bohong ya. Kalau cerita yang benar ya, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi ya. Spontan melihat ucapan, mendengar ucapan Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar itu menampar muka atau pipi Siti Aisyah. Siti Aisyah yang sedang ada masalah, ketika ditampar oleh Sayyidina Abu Bakar, larinya tetap kepada Rasulullah SAW. Larinya tetap minta perlindungan kepada Rasulullah SAW. Saking cintanya kepada Rasulullah, dengar ucapan anaknya, putrinya, jangan ngomong kecuali yang benar ya. Ini Rasulullah, masa katanya goro. Langsung kampleng plak. Langsung Siti Aisyah sembunyi di belakang Rasulullah, minta perlindungan begitu. Minta perlindungan. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Wahai mertuaku Abu Bakar, aku memanggil kamu bukan untuk ini. Lihat nih. Lihat nih, satu sisi Sayyidina Abu Bakar saking cintanya kepada Rasulullah. Satu sisi Rasulullah tetap bijaksana. Coba kalau kita lagi ada masalah sama istri, mertua datang, kebetulan mertua belani kita, terus istri minta perlindungan kita, kira-kira kita kasih perlindungan itu? Oh, mbok rasakno. Ayo rasakno, kandhani kok gak percaya kon. Ayo, depono iku. Ayo sana pergi ke bapak. Ayo coba kandhani. Oh, malah begitu gitu. Siti Aisyah tetap pergi kepada Rasulullah. Coba istrinya kita misalnya lagi ada masalah, kemudian ada masalah sama orang tuanya, mungkin pergi ke kamar nangis, nggak minta perlindungan kepada suaminya. Nah, ini adalah bagaimana gambaran Sayyidina Abu Bakar itu orang yang luar biasa. Orang yang luar biasa. Pernah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha waradhaha itu mimpi. Di dalam mimpinya itu beliau ketiban 3 rembulan di dalam kamarnya. Di kamarnya itu tiba-tiba beliau mimpi dalam kamar itu kejatuhan bulan 3 bulan. Keesokan pagi harinya cerita kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar, ayah, aku semalam mimpi di dalam kamar seperti kejatuhan bulan. Ada 3 bulan, wahai ayah. Apa ya tafsir mimpinya ya? Kalau ayah nggak salah ya, mungkin tafsir mimpinya adalah suatu saat akan dimakamkan di kamarnya kamu itu 3 orang yang istimewa. Suatu saat di dalam kamarnya kamu, wahai Aisyah putriku, akan dimakamkan 3 orang yang istimewa. Wes, singkat cerita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Persis kan? Ini ranjang Siti Aisyah, ini rumah Siti Aisyah. Rasulullah wafat di kamar tidur Siti Aisyah, kemudian Rasulullah dimakamkan persis di bawah kolong daripada ranjang tersebut. Kemudian setelah prosesi pemakaman selesai, Sayyidina Abu Bakar bilang kepada Aisyah, Aisyah, ingat nggak 3 rembulan yang jatuh di dalam kamarnya kamu? Ingat, wahai ayah, ini adalah salah satu di antara 3 rembulan tersebut dan yang paling baik di antara 3 rembulan tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar ngomong itu nggak tahu kalau ternyata rembulan kedua siapa? Beliau. Rembulan ketiga siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Ya. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal itu, ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, ditanduk oleh para sahabat jenazahnya. Ketika sampai di makam Hujrah, makam Rasulullah SAW, diketuk pintu sambil sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini sahabatmu yang paling setia, Abu Bakar akan masuk. Kemudian pintu itu terbuka dengan sendirinya. Kemudian terdengar satu suara tanpa wujud yang mengatakan apa? Adkhilu al-habib ilal habib. Masukkan sang kekasih kepada kekasihnya. Hantarkan sang pecinta kepada yang dicintainya. Subhanallah. Lihat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman menantu 2 kali. Pertama kawin dengan Siti Ruqayyah, putri Rasulullah. Meninggal kawin lagi dengan Ummu Kulthum, putri Rasulullah. Menantu 2 kali. Diminta sama Rasulullah 2 kali untuk menjadi menantunya. Kok ada yang berani bilang Sayyidina Utsman itu kafir, Sayyidina Utsman itu murtad?
Masa Nabi gak pintar pilih mantu? Makanya benar kata Nabi, siapa yang benci kepada sahabatku, sengaja atau tidak, sadar atau tidak, berarti dia benci kepada aku berarti. Itu propaganda memang. Seolah-olah kita ini belani yang benar. Enggak, kamu sudah memporak-porandakan aturan agama. Nggak ada. Cinta kepada Nabi itu adalah merupakan syarat akan cintanya kita kepada Allah. Cinta kepada sahabat adalah merupakan syarat cinta kita kepada Nabi diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman itu orangnya pemalu. Pernah Rasulullah SAW ketika ketamuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kedua mertua Rasulullah SAW. Tapi kan Rasulullah menang pangkat, ya Nabi. Itu ketika kedatangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mertua-mertua Rasulullah, posisi Rasulullah tuh nyenden begitu, posisi enak. Kalau orang sekarang bilang TW, posisi enak begitu. Sampai dalam kitab disebutkan sebagian betis daripada Rasulullah kelihatan. Saking akrab, bukan lawangi. Saya permisi kamar mandi, waduh, mai sopo kan begitu ya. Enggak ada yang waduh, ketekon daya fulan, sik aja mlebu sik, ganti baju misalkan ini dan itu. Enggak. Respon Rasulullah ketika ketemuan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, walaupun itu mertua Rasulullah, enggak berubah. Duduk, senden, sampai sebagian betis Rasulullah tersingkap, kelihatan. Betis ya, bukan lutut. Kalau lutut lah buka aurat, ini enggak betisnya. Siti Aisyah di dalam rumah Rasulullah kan kecil. Rumah Rasulullah kecil. Enggak lama kemudian Sayyidina Utsman datang. Sayyidina Utsman baru menantu. Tapi ketika Sayyidina Utsman datang itu berubah posisi Rasulullah. Yang tersingkap betisnya dibenarkan. Bahasanya kita seperti salah tingkah. Siti Aisyah memandang dari dalam, menyaksikan dari dalam, kok aneh ya. Kedatangan ayahku enggak berubah, kedatangan Umar enggak berubah. Utsman kok berubah ya? Pulang semuanya tamunya tanya, wahai suamiku ya Rasulullah, kenapa anda ketika kedatangan ayahku Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, anda nggak berubah, tapi ketika kedatangan Sayyidina Utsman kok anda berubah? Dikatakan apa? Apakah tidak patut wahai Aisyah aku malu kepada orang yang bahkan malaikat malu sama dia? Apakah tidak patut aku wahai Aisyah untuk malu kepada orang yang bahkan malaikat pun malu kepada dia? Memang Sayyidina Utsman ini terkenal orang yang paling malu dari kalangan sahabat. Pemalu, nggak banyak omong gitu. Nggak banyak omong. Iya. Apa? Kalau kita kan no action talk only. Nggak banyak berbuat, ngomong tok saran tok duit ora tau metu tadi. Usul tapi fisik nggak pernah keluar. Kalau Sayyidina Utsman nggak pernah usul, nggak pernah apa. Timnya apa, keputusannya apa, ketok palunya apa, duit betul. Nah, ini paling enak rapat sama orang seperti ini enak. Kalau ngomongi, deal keputusannya bagaimana? 1 juta. Wah, cocok ini. Ini kalau bangun masjid rapat seperti orang seperti ini cepat. Bangun pesantren, bangun madrasah, panti asuhan, rapat sama orang seperti paling enak sudah. Gak kakek ngomong, nurut sama hasil keputusan, tahu-tahu keluar. Sayyidina Utsman itu saking pemalunya kalau masuk ke dalam kamar mandi. Kalau masuk dalam kamar mandi itu ridanya dilepas sambil ngomong kanan kiri, wes coba melok mlebu. Wes cukup sini aja, jangan ikut-ikut masuk. Toh nanti kan saya keluar sendiri, baru melok omane. Lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Subhanallah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu untuk putri tercinta Rasulullah SAW. Ada 4 putri Rasulullah, tapi yang paling dicintai adalah Siti Fatimah. Kenapa? Ya karena memang beliau adalah orang yang luar biasa, Siti Fatimah. Banyak kemuliaannya. Lain kesempatan insya Allah akan saya bahas tentang kemuliaan Siti Fatimah sebagai contoh teladan bagi muslimah zaman sekarang. Itu dikawin oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali luar biasa kemuliaannya. Sayyidina Ali itu kalau seminggu nggak kedatangan tamu nangis. Senin nggak ada tamu, Selasa nggak ada tamu, sampai Senin minggu depan nggak ada tamu nangis. Jangan-jangan Allah sudah berkehendak untuk menghinakan saya ini. Kalau kita kan Senin ada tamu, Selasa ada tamu, sampai Senin lagi tamu gak madep nangis kita ya. Beras entek, gula entek, minyak entek, kopi entek. Ini kalau Sayyidina Ali seminggu gak ada tangan tamu nangis. Lah kalau kita kan biasa aja seminggu ada tangan tamu juga gak apa-apa. Biasa sebulan gak ada tangan tamu kita gak pernah bertanya-tanya opo ya kok kanut saya ya. Apa jangan-jangan Allah sudah punya niat buruk kepada saya? Sudah punya rencana
saya dihinakan oleh Allah karena adanya tamu itu tanda. Lihat para aulia, lihat orang-orang soleh yang kita kenal daripada guru-gurunya kita. Pernah sepi daripada tamunya? Nggak pernah sepi dari tamu. Nggak pernah sepi dari tamu. Mau jam berapapun diladeni, dilayani. Iya. Nggak pernah ngusir tamu, nggak tahu jam apa, nggak tahu enak makan apa, nggak tahu istirahat, nggak pernah. Ahlan wa sahlan. Begitu. Sayyidina Ali itu ketika perang Khaybar. Perang Khaybar itu ada benteng, pintunya benteng gede. Didobrak sama sahabat, nggak jatuh. Jadi sahabat ini mau merangsek masuk, nggak bisa. Dobrak pakai kayu, nggak bisa. Disorong sama beberapa sahabat, nggak bisa. Subhanallah, Sayyidina Ali maju ke depan, didorong pakai tangan kiri. Brel, jatuh. Gede pintunya. Gede, besar. Pakai tangan kiri lagi. Brel, masuk. Kemudian apa? Diangkat. Ketika sahabat-sahabat mau perang ini, mau masuk ke daerah Khaybar, itu pintu yang begitu besarnya diangkat dengan tangan kiri jadi sebagai tameng. Ayo sahabat masuk, serang, maju semuanya. Depan Sayyidina Ali itu. Masya Allah, itu Sayyidina Ali. Walhasil kalau dibahas, wah, lah jumlahnya sahabat 114.000 ini. Mau dibahas satu-satu ini. Intinya Nabi mengatakan apa? Fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Terserah kalian, kata Nabi. Kalian mau mengidolakan siapa, ngikuti jejaknya siapa, kalian pasti sampai sebagaimana mereka sampai. Kalian pasti selamat sebagaimana mereka selamat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mau mengidolakan siapa? Masa mengidolakan orang seperti Sayyidina Abu Bakar kita nggak selamat? Mengikuti jejaknya beliau kita nggak selamat? Terserah. Fabi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan siapa kalian menjadikan teladan, maka dengan merekalah kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin hadirat sekalian rahmatillah Allah, ayo, Nabi sudah menjelaskan kepada kita bahwa sahabat-sahabat beliau bukan sembarang orang. Ya, memang tidak menutup kemungkinan mereka pernah berbuat konflik. Ada konflik, iya, tapi apa urusannya kita ikut-ikut? Toh Allah di dalam Al-Quran banyak menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho sama mereka. Walaqad afallahu anhum. Allah telah memaafkan mereka. Mereka berbuat salah. Kita pernah berbuat salah apa enggak? Pernah. Allah maafkan enggak? Kenapa enggak dilaknat Nabi Adam? Ada yang melaknat Nabi Adam? Nabi Adam salah, tapi kan Allah yang mentakdirkan dan Allah yang menghapus dosanya, selesai. Apa hanya kita untuk menjadi hakim ketika hakimnya adalah Allah? Nggak nyampe kita. Sahabat itu menjadi hakimnya adalah Allah dan Rasulullah. Pernah Rasulullah melihat ketika sahabatnya salah kemudian Rasulullah itu mengkafir-kafirkan mereka, menyesat-nyesatkan mereka? Nggak pernah. Orang sekarang nggak nututi zamannya sahabat, berani ngafirkan mereka. Aisyah itu pezina, enaknya aja kalau ngomong. Dipikir ngomong seperti itu terus nggak ada konsekuensinya gitu. Ngomong nuduh orang lain berbuat zina, itu fatal. Gimana istri Nabi? Berarti Nabi itu nggak pinter milih istri, nggak pinter milih menantu, nggak pinter milih mertua. Ini yang dituju sebetulnya Nabi. Tanpa dia sadari dia sudah merusak nama baik Nabi sebetulnya. Bojomu itu pelacur, mertuamu itu gak bener, menantunya kamu itu orang rusak, begitu. Terus perasaannya kita gimana? Loh, kamu ini mencaci saya, gak pinter milih. Karena itu ada. Allah sudah memaafkan mereka, selesai. Apa haknya kita untuk mengungkit-ungkit? Kadang-kadang orang yang ngomong seperti ini, yang dibahas sahabat, dilaknat, dicaci, dimaki, rukunnya wudhu nggak ngerti kadang-kadang. Serius, rukunnya wudhu, rukun Islam, rukun iman nggak ngerti. Saya pernah berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kalau mereka diajukan dengan dalil-dalil yang ilmiah mengelak kayak welut. Ya, kenapa? Karena buat mereka taqiyah, berbohong itu berpahala. Dianggap sama seperti Nabi Ibrahim yang boleh berbohong. Siapa yang menghancur berhala-berhala? Tak kok sing gede. Dipikir dia Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbohong atas izin dari Allah. Nah, kamu izinnya dari siapa? Izinnya nafsu. Makanya kalau sudah ketemu sama orang seperti itu paling enak bukan debat pakai kitab. Saya bawa kitabnya mereka, mereka bawa kitabnya saya. Jadi jangan mengelak. Kitabnya kamu bilang begini, kenapa kamu bilang enggak? Berarti kamu bukan pengikut A berarti.
Padahal mereka mengaku sebagai pengikut A, tapi dalam kitabnya dikatakan begini, mereka enggak, kami enggak begitu. Loh, kitabnya mengatakan begini, imamnya mengatakan begini, panutannya mengatakan begini, ulamanya mengatakan begini fatwanya. Mencaci sahabat itu buat mereka adalah ibadah. Kawin kontrak, kawin sekarang besok cerai, kawin sekarang kontrak setahun. Itu buat mereka kawin kontrak sekali dapat magom derajat seperti Sayyidina Husain. Kawin kontrak 2 kali, ini di kitab ya, di kitab bukan di Google ini. Kawin kontrak 2 kali dapat magom seperti Sayyidina Ali. Kawin kontrak 3 dapat magom seperti Sayyidina Rasulullah. Lah kalau 4 kali seperti Allah gitu. Ajaran mana kawin kontrak itu benar? Ada kawin kontrak sama zina coba. Zina nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Kawin kontrak juga nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Mempelai laki, mempelai perempuan, selesai. Apa beda sama zina? Apa beda sama zina? Ada jamnya lagi, sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Apa bedanya? Ini kalau dibawa jarak, enggak, kami enggak begitu. Wes paling enak nggak usah debat dengan kamu. Kamu bawa kitabnya saya bawa kitabnya kamu. Wes, selesai. Ini loh kitabnya kamu mengatakan begini. Enggak, saya enggak begitu. Berarti kamu bukan pengikut ini berarti. Ojo ngaku-ngaku berarti. Dulu mereka itu nggak pernah baca maulid seperti kita, nggak pernah hadir hall, nggak pernah. Tapi sekarang mereka apa? Membaur. Hati-hati. Saya menyaksikan sendiri. Banyak majelis di Malang itu yang minhum daripada mereka membaur, pakai kopiah putih. Dulu mereka nggak mau pakai kopiah putih. Orang yang pakai kopiah putih, apalagi pakai imamah, dipikir bawa gubis. Ini ya, bawa gubis dulu, dilokno. Ulama-ulamanya kita yang pakai imamah putih, imamah itu dibilang, waduh, ada nih wong gubis. Sekarang mereka yang nyamar sampai pakai bawa imamah, ulamanya mereka pakai imamah putih segala macam. Ngeledek, kepangan omongan ini. Waduh, kalau dibahas ini panjang memang. Nggak mungkin selesai dalam satu pertemuan. Tapi yang jelas hati-hati sama orang yang melaknat sahabat. Kenapa mereka kualat? Kalau kita dekat dengan orang yang terkena laknat dari Allah, terkena laknat daripada Rasulullah, hati-hati. Bisa-bisa kita kena kehancuran itu dari. Mudah-mudahan Allah kuatkan akidah kita semuanya. Ikut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Cinta sahabat iya, cinta ahlul bait iya. Jangan ikut yang mengaku cinta sama sahabat tapi nggak cinta sama anak cucu Nabi. Jangan ikut yang mengaku cinta sama anak cucu Nabi tapi bencinya setengah mati kepada sahabat. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah seperti susu. Susu itu kan dari makanan, minuman. Susunya sapi dari makanan, minuman. Maaf, air susu ibu itu juga dari makanannya, minumannya. Salah belok sedikit, kalau nggak jadi darah jadi kotoran. Susu ini lurus. Kalau lurus sesuai jalurnya jadi susu. Masuk manfaat, keluar manfaat. Tapi salah belok sedikit jadi darah, najis, jadi kotoran, najis. Tuh. Karena itu ahlu sunnah wal jamaah lurus. Cinta sahabat iya, cinta ahlul bait iya. Kita lebih cinta kepada ahlul bait lebih daripada mereka yang mengaku cinta kepada ahlul bait. Kita lebih cinta kepada sahabat lebih daripada mereka yang mengaku cinta kepada sahabat. Karena itu mudah-mudahan ditetap akidah kita semuanya, dijaga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan iman kita berhasil kita rawat dengan ilmu agama, dengan sesuatu yang ilmiah, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah dunia sampai ada di akhirat. Sebagaimana Allah muliakan kita dengan iman dan Islam, Allah wafatin kita membawa iman dan Islam. Sebagaimana Allah muliakan kita di dunia, mudah-mudahan kelak di akhirat Allah kembali muliakan kita. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan barokah Fatihah untuk Tisa Sukmahati binti Wahyu Indro dan Muhammad Hafid Fakhruddin yang insya Allah akan melaksanakan akad nikah tanggal 11 Oktober 2020. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Mudah-mudahan rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian mudah-mudahan rumahnya menjadi surga di dunia sebelum surga di akhirat, dikaruniai oleh Allah keturunan yang soleh solehah, manfaat zahir batin, panjang umur, manfaat barokah dunia sampai ada di akhirat, dan mudah-mudahan langgeng abadi bukan hanya di dunia tapi sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وضربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء لما نخضى بالخير فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا من واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة.